Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Noh Asbanu, beserta PKDP UIN Salatiga tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik pembelajaran untuk kita sekalian, yaitu tentang soteriologi atau teologi keselamatan. Namun sebelumnya, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan proses belajar mengajar kami pada kesempatan ini. Pimpin kami semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara dikasih, apakah ada di antara kita sekalian atau saudara-saudara yang pada saat ini tidak hadir? Baik, kalau semuanya hadir, kita akan sama-sama menelaah topik pembelajaran kita pada kesempatan ini tentang soteriologi. Tujuan pembelajaran kita adalah dapat menjelaskan konsep keselamatan secara teologis dan sistematis. Hal ini tentunya berdasarkan RPS kita sub CPMK 2 pertemuan ke-9 tentang doktrin keselamatan. Media pembelajaran yang digunakan pada kesempatan ini adalah LCD proyektor dan PPT. Metode pembelajaran adalah ceramah dan diskusi atau tanya jawab. Integrasi pembelajaran masih ada kaitan dengan jurnal teologis dan pendidikan Kristen, analisis teologis dampak kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3 oleh Noh Asbanu, saya sendiri. Baik saudara kasih, seandainya saat ini Anda dipanggil oleh Tuhan, apakah Anda akan selamat ataukah Anda akan masuk ke dalam neraka, di mana Anda akan mengalami kebinasaan yang kekal selama-lamanya? Baik saudara kasih, semua orang di dalam dunia ini pasti berusaha untuk kemudian mencapai keselamatan. Apakah keselamatan itu? Pengertian keselamatan itu di dalam bahasa aslinya itu disebut dengan istilah soteria, artinya pembebasan. Kemudian istilah logos yang artinya ilmu atau ajaran. Ya, lalu kemudian di dalam kitab Perjanjian Lama, istilah ini disebut dengan istilah yesa atau yasa, artinya bebas dari ikatan atau pembebasan. Jadi definisi daripada soteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kasih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia kemudian tidak bisa menyelesaikan akan masalah dosa itu, karena manusia sendiri terikat oleh dosa. Manusia berdosa tidak mungkin menyelesaikan masalah dosa ini. Oleh karena itu, maka Allah sendirilah yang kemudian berusaha untuk menyelesaikan akan masalah dosa ini. Ketika manusia berusaha untuk kemudian menyelesaikan dosa, dia kemudian berusaha untuk melakukan yang terbaik atau melakukan kebaikan. Tetapi ternyata kebaikan manusia itu ada batasnya. Hari ini dia bisa baik, tetapi besok belum tentu dia baik. Hari ini dia bisa tersenyum, tetapi belum tentu hatinya juga ikut tersenyum. Lalu kemudian yang kedua, manusia berusaha untuk kalau bisa hidup benar, hidup saleh. Tetapi Alkitab berkata bahwa kesalehan manusia seperti kain kotor yang ditambahkan pada kain yang baru. Kemudian kesalehan manusia itu pun diumpamakan seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi ternyata di dalamnya berisi tulang belulang. Segala kesalehan, kebaikan pada manusia itu ada batasnya. Nah, sehingga kemudian kalau manusia itu terbelenggu dengan dosa, dia tidak bisa melepaskan dirinya daripada ikatan atau belenggu daripada dosa itu. Sehingga kemudian Allah sendirilah yang datang untuk menyelesaikan masalah dosa ini dengan mengaruniakan anaknya kepada semua orang berdosa agar bisa selamat daripada dosa atau kejahatan yang mereka lakukan. Keselamatan berdasarkan situasi masa kini. Dalam situasi kontemporer, keselamatan bukan hanya sekedar kepastian hidup setelah mati yang bersifat individual, tetapi keselamatan dipahami sebagai proses transformatif holistik yang berdampak langsung pada keadilan sosial, pelestarian lingkungan atau
ekoteologi, dan kerukunan multikultural di dunia saat ini. Hal ini mengubah peran daripada umat beriman menjadi agen perubahan aktif. Pemahaman keselamatan ini memiliki implikasi nyata yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang teologis pada masa kini. Pembebasan holistik keselamatan mencakup pembebasan manusia seutuhnya, baik spiritual, sosial maupun ekonomi. Ini mendorong umat beragama untuk aktif melawan ketidakadilan, kemiskinan, dan marginalisasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Wawasan ekologis, keselamatan kosmis, keselamatan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga mencakup seluruh ciptaan Tuhan. Krisis lingkungan menuntut umat untuk kemudian memandang pelestarian alam sebagai bagian daripada mandat iman, dialog dan pluralisme di tengah masyarakat yang majemuk. Keselamatan dipahami secara lebih inklusif. Hal ini menuntut penghapusan sekat-sekat fanatisme dan mendorong kolaborasi lintas agama untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, keselamatan dan moderasi beragama. Secara teologis, keselamatan dan moderasi beragama adalah dua konsep yang saling melengkapi. Moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keselamatan sosial di tengah kemajemukan, mencegah konflik atas nama agama, serta memastikan bahwa keyakinan yang dianut membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Pandangan teologis mengenai hubungan antara keselamatan dan moderasi beragama memiliki dasar yang kuat, baik secara universal maupun dalam konteks spesifik di Indonesia, yaitu menjaga dan menjunjung tinggi pilar-pilar moderasi beragama yang diakui secara nasional di bangsa kita, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Saudara, ketika manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sesama manusia, bahkan merusak alam ciptaan Tuhan, siapakah yang dapat menyelamatkan akan manusia dan alam semesta ini? Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Namun hal ini menjadi dilema bagi Allah, karena Allah adalah adil, sehingga setiap orang yang berdosa, setiap manusia yang berdosa itu patut dihukum. Hal ini menjadi dilema bagi Allah. Tetapi pada pihak yang lain, Allah adalah kasih yang mengasihi orang-orang berdosa. Kalau ia menghukum seluruh umat manusia, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Tetapi kalau ia mengasihi manusia, berarti ia bukanlah Allah yang adil. Karena itu Allah sendiri mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini, mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk disiksa dan dianiaya dan disalibkan dan mati di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga kemudian Allah berfirman bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda dan saya diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi kita diselamatkan karena anugerah Allah. Anugerah itu adalah pemberian dari Allah kepada orang-orang berdosa, yang mana kita sebagai orang berdosa tidak layak untuk diselamatkan, tetapi Allah berkenan untuk memberikan anugerah keselamatan kepada kita sekalian. Saudara, Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia dunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika ada seorang raja yang kemudian kaya raya. Dia membuat gudang perbekalan, dan dia kemudian menyuruh para prajurit untuk menjaga gudang perbekalan ini. Tetapi suatu ketika, pada suatu malam, tiba-tiba ada seorang maling yang kemudian masuk untuk mencuri gandum di gudang perbekalan daripada sang raja. Sang raja kemudian geram. Sang raja kemudian naik pitam, dan dia memerintahkan kepada para prajuritnya, tolong jaga siapa yang kedapatan maling dan mencuri gandum di gudang perbekalan raja, maka dia harus dihukum dengan hukuman cambuk sampai mati. Para prajurit kemudian berjaga-jaga, dan pada suatu malam datanglah si maling untuk kemudian mencuri gandum di gudang perbekalan raja.
Para prajurit kemudian menangkap si Malik ini dan membawanya menghadap sang raja. Ketika menghadap sang raja, raja begitu geram dan berkata, bawa dia ke depan, dan kemudian hukum cambuk dia sampai kemudian dia mati. Ketika dibawa menghadap raja dan kemudian raja menyuruh untuk dihukum cambuk sampai mati, maka ketika raja melihat, ternyata sang maling adalah ibunda raja sendiri. Saudara, hal ini juga menjadi dilema buat raja. Kalau raja akan menghukum cambuk sang ibunda raja, maka dia akan dikatakan anak yang kualat karena tidak tahu hormat kepada orang tua. Tetapi kalau ia membiarkan ibunya bebas dari hukuman, ia bukanlah raja yang adil. Sehingga kemudian dia memberi perintah kepada para anggota, siapkan cambuk. Dan kemudian mereka menyediakan cambuk untuk mencambuk sang ibunda raja. Dia kemudian berkata, siap, angkat cambuk dan cambuk. Dan dia kemudian mulai menghitung, 1, 2, 3. Ketika 3, raja melepaskan jubah dan mahkotanya, dan dia kemudian lari dan berlutut dan berkata, cambuklah aku sampai aku mati. Saudara yang terkasih, sebagaimana sang raja yang kemudian menemukan akan ibunda raja yang kemudian adalah maling dan pendosa, hal itu menjadi dilema buat sang raja untuk kemudian menghukum ibunda raja. Karena kalau dia menghukum ibunda raja, dia tidak tahu berterima kasih. Tapi kalau dia tidak menghukumnya, dia bukanlah raja yang adil. Demikianlah Allah. Ketika dia melihat manusia berdosa, kalau dia menghukum seluruh umat manusia, maka tidak akan ada seorang pun yang selamat. Karena itu, dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk dicambuk, diludahi, disalibkan dan mati di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesimpulan, keselamatan adalah anugerah, bukan usaha dari manusia. Keselamatan harus dijaga dengan setia dan taat kepada Allah dan firman-Nya. Wujudkan keselamatan itu dengan hidup benar, kudus, dan saleh di hadapan Tuhan. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Ada tugas individu yang harus Anda kerjakan masing-masing, yaitu yang pertama, buat kajian teologis tentang sebuah makalah ilmiah dengan tema makna keselamatan dalam Kristus Yesus dan implikasinya bagi kehidupan orang percaya masa kini. Ketentuan panjang tulisan 2.500 hingga 3.000 kata, menggunakan minimal 10 referensi ilmiah, buku dan jurnal, menggunakan gaya sitasi APA edisi ke-7, memuat pendahuluan, rumusan masalah, kajian teori, analisis Alkitab, pembahasan teologis, implikasi bagi kehidupan gereja masa kini, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kemudian diskusi kelas. Setelah menyelesaikan tugas, mahasiswa diminta untuk mendiskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa keselamatan yang dapat diperoleh melalui Kristus Yesus? Apakah keselamatan hanya menyangkut kehidupan setelah kematian? Tolong jelaskan. Rencana tidak lanjut untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bersama-sama tentang satu tema, doktrin tentang gereja atau eklesiologi. Demikian saudara, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk pimpinan penyertaanmu. Kami memberikan kemuliaan pujian Allah bagi Engkau. Haleluya. Amin. Shalom.